Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11 mata kuliah manajemen perubahan. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang agility, kepemimpinan perubahan, setangkas singa dan pemimpin perubahan fundamental. Sebelumnya, terlebih dahulu kami perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Rifki Effendi, NPM 0077. Yang kedua ada Oki Sanjaya, NPM 0092. Yang ketiga ada Ahmad Faisal, NPM 0107. Yang keempat ada Adven Renaldi, NPM 0116. Oke, langsung aja. Nah, di sini yang pertama ada 1000 kambing dengan seekor singa. Ada yang menarik dalam adegan singa yang memburu mangsa seperti dalam saluran nasional geografi. Meski di situ ada banyak mangsa yang bisa diburu, ketika singa sudah memutuskan untuk mengejar satu, maka mangsa-mangsa lain tidak dipedulikan. Singa fokus terhadap mangsanya. Ketika gagal mendapatkan mangsanya, singa tidak lantas ngawur memburu sembarangan mangsa yang ada di sekitarnya. Ketika belum mendapatkan mangsanya, tidak menyerah, singa hanya istirahat sejenak untuk berjuang lagi. Nah, kasus di sini ini adalah sebuah perumpamaan. Singa diibaratkan sebagai seorang pemimpin atau leadership. Nah, ketika pemimpin menyetuskan atau melahirkan sebuah keputusan, itu harus dipikirkan dengan kondisi yang matang-matang, fokus dengan satu tujuan, tanpa terkontaminasi atau terpengaruh oleh pihak-pihak lain dengan satu tujuan itu. Nah, ketika tujuan itu belum tercapai, maka pemimpin akan memikirkan. Nah, yang seperti tadi jelaskan, singa hanya istirahat sejenak untuk berjuang lagi. Nah, pemimpin akan akan memikirkan hal apa yang mampu untuk mencapai tujuan yang ingin dicapainya, seperti melakukan inovasi atau pembaharuan-pembaharuan seperti itu. Nah, di sini leadership yang bukan cuma sekedar dibentuk oleh pengetahuan, melainkan juga memori-memori otot myelin, atau yang bisa dikatakan itu yang gesit dan kuat. Nah, jadi sebagai seorang pemimpin tentu harus memiliki kekuatan atau mental yang sangat kuat, karena sebagai seorang pemimpin tentu banyak kendala, banyak problem-problem yang tentu dihadapi dalam memimpin sebuah perusahaan atau organisasi. Nah, myelin ini adalah unsur pembentuk agility atau ketangkasan, kecakapan gerak dan eksekusi. Nah, yang selanjutnya di sini ada perubahan dengan agility. Nah, agility sendiri adalah sebuah kapabilitas yang dibangun secara terus-menerus agar kelak organisasi mampu merespon perubahan dengan tangkas, efektif, tepat waktu, dan berkelanjutan. Nah, di sini agility menjadi penting karena ia bukan hanya sekedar software IT yang mudah untuk dibeli, melainkan karena di dalamnya terkandung unsur manusia dengan mentalitas pemenang. Menjadi pemenang di abad ini tentu bukan hal yang sederhana, karena di abad ini tuh persaingan bisnis atau bisa dikatakan persaingan organisasi itu cukup ketat sekali. Banyak inovasi-inovasi yang diciptakan oleh perusahaan-perusahaan lain untuk sekedar bertahan dalam pasar. Nah, karena lawan-lawan dalam usaha pun juga ingin menang. Ketika tengah berada dalam sebuah pertarungan yang sama-sama kuat, sama-sama pintar, atau sama-sama butuh, sementara batas-batas dunia semakin terbuka, arus informasi dan rahasia begitu cair berpindah. Kita hidup dalam dunia yang berubah-ubah dan bergejolak. Jadi sebagai seorang pemimpin itu harus memiliki kesiapan semuanya agar perusahaan atau organisasi yang dipimpin itu setidaknya dapat bertahan ataupun bisa memenangkan persaingan pasar. Nah,
di atas ini ada gambar ya, business agility, personal agility. Nah, jadi di sini ketangkasan, kecepatan, kecermatan, dan kemampuan internal menjadi sangat penting dengan berbagai metafora. Seperti itu. Yang selanjutnya, singa padang pasir. Karakter singa yang fokus dan gesit seperti ini adalah karakter yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yang cerdik. Nah, mungkin singa itu misal dia berdiri sendiri, tetapi dia sudah ditakuti oleh banyak hewan-hewan yang lain. Begitu juga seperti seorang pemimpin. Ketika seorang pemimpin itu memiliki karisma, memiliki pengalaman, memiliki sifat yang sebagai seorang leadership, maka pemimpin tersebut dapat mengendalikan semuanya seperti karyawan, stakeholder, dan pihak-pihak yang lain. Nah, ini sangat relevan untuk menggambarkan konsep bisnis agility yang kini sangat dibutuhkan dunia usaha. Oke, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan melanjutkan presentasi yang selanjutnya. Materi yang selanjutnya adalah bukan singa yang mengembik. Maksudnya adalah bagaikan singa. Pemimpin yang fokus, berkarakter, dan berani berjuang sejatinya dibutuhkan dalam dunia bisnis, terutama SDM. Mempunyai keinginan untuk maju, mampu memberikan pengarahan, dan mempunyai pendirian adalah karakter yang sangat penting. Itulah singa, sang pemimpin yang fokus, berkarakter, dan berani berjuang. Begitu pula di lingkungan pemerintahan. Saya tahu persis betapa banyak orang cerdas, jujur, dan tidak korup di sana. Mereka mulai dari yang menyandang sarjana, master, hingga doktor. Dan sebagian di antaranya menempati posisi-posisi strategis. Mereka mulai dari yang tak pernah mau ketika diminta mengakali aturan, sampai yang berani menolak ketika diajak ber-KKN. Berani menolak korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu, mereka juga dipaksa lingkungan menjadi gesit, bekerja berpindah-pindah dari satu kota ke kota lainnya dalam satu perusahaan, berhadapan dengan 1001 masalah. Namun harus kita akui bahwa memiliki banyak SDM yang berkualitas seperti rusa, kambing, hingga keledai, mereka mudah menyerah ketika ditekan sedikit saja, selalu menunduk ke arah mana angin bertiup. Mereka tidak punya keinginan untuk maju. Maka dari itu, kepemimpinan bukan singa yang mengejek sangat penting bagi suatu perusahaan. Yang selanjutnya adalah inspirasi dari Uni Arab Emirat atau Uni Emirat Arab. Muscle memory adalah memori yang terbentuk karena latihan, karena aktivitas yang kita lakukan secara berulang-ulang menjadi semacam gerak refleksi. Pentingnya Melin kepemimpinan ini mungkin tergambar dengan ungkapan 1000 keledai yang dipimpin oleh seekor singa. Jauh lebih menakutkan ketimbang 1000 singa yang dipimpin oleh seekor keledai. Buku ini berkisah tentang pentingnya agility dan kepemimpinan, berkisah tentang para singa yang dengan kepemimpinan mampu mengubah keledai dari meringkik jadi mengaum. Bagaimana saling bekerjasama. Melalui kerjasama itu, singa dan keledai akan berperan dalam menentukan apakah perusahaan Anda akan menjadi pemenang atau pecundang, membuat perusahaan atau bangsa Anda selalu berada di depan atau sebaliknya tertinggal. Sebelum membahas lebih jauh, saya akan mengingatkan Anda tentang myelin. Ini modal penting bagi tumbuhnya ketangkasan. Apa itu agility? Dalam buku Myelin, mobilisasi intangible menjadi kekuatan perubahan tahun 2010. Mungkin familiar dengan istilah brain memory, sebuah sistem pengatur informasi dalam otak kita yang terbentuk dari akumulasi pengetahuan. Sederhananya, muscle memory adalah memori yang terbentuk karena latihan, karena aktivitas yang kita lakukan secara berulang-ulang. Ia bahkan menjadi semacam gerak refleks. Myelin semacam ini menjadi sangat penting, bahkan bisa menjadi penentu keberhasilan. Awal berdirinya Uni Emirat Arab. Pada tahun
1971 berasal dari Syarjah, Ajman, Fujairah, dan Al-Qawain. Sejak itu masing-masing terbuka saling bantu dan membuka jalan untuk bersama-sama menyiapkan masa depan yang baru bagi negaranya. Mereka juga sepakat untuk menunjuk Syekh Rashid sebagai Perdana Menteri. Perubahan kondisi geopolitik ini mempengaruhi sikap mereka memasuki abad ke-20. Berbagai kerajaan di dunia termasuk kawasan Timur Tengah mulai kehilangan pengaruhnya. Ini terjadi terutama dipengaruhi oleh cara berpikir masyarakatnya yang semakin modern, cerdas, kritis, dan lain sebagainya. Kondisi inilah yang membuat para emir itu berpikir bahwa kalau mereka sebagai pemimpinnya tidak cerdas, kerajaan hanya akan tinggal sebagai simbol sejarah. Faktor lain adalah para pangeran itu juga melihat bahwa negara-negara di sekitar mereka tinggal yang kaya minyak dan gas bisa membuat mereka bak rusa jinak di hutan sabana di Afrika. Maka dari itu, para emir di Uni Emirat tersebut melakukan perubahan geopolitik yang sangat tajam. Bagaimana caranya bisa memajukan negara Uni Emirat seperti negara di Eropa pada umumnya. You have to run fast. Untuk bertahan hidup, kami harus bekerja keras dengan cepat. Supaya bisa bekerja cepat, kami harus bisa membangun sistem yang simpel. Dalam hidup, kebanyakan harus mengedepankan sistem ekonomi dan politik. Para emir tadi tak ingin negaranya seperti rusa-rusa di hutan sabana yang menjadi sasaran empuk para pemangsa. Kisah perang Teluk yang diawali oleh invasi Irak ke Kuwait belum lekang dari ingatan mereka. Kekhawatiran itulah yang membuat para pangeran yang berpendidikan barat tersebut segera menata diri. Syekh Rashid menuangkan kesadarannya dalam sebuah ungkapan, "Whether you are a deer or a lion, you have to run fast to survive." Sebagai rusa, Anda harus bisa berlari cepat untuk menghindari kejaran pemangsa. Sebagai singa, Anda pun harus mampu berlari cepat untuk memburu mangsa. Jika tidak, entah Anda akan menjadi mangsa atau tidak memperoleh mangsa. Keduanya punya akibat yang sama. Anda bisa binasa, kata Syekh Rashid. Untuk bisa bertahan hidup, kami harus bekerja keras dan bekerja cepat. Supaya bisa bekerja cepat, kami harus bisa membangun sistem yang simpel dan berpikir simpel. Itulah program transformasi yang diusung oleh para emir tersebut. Dalam program transformasinya, Syekh Rashid mengedepankan ekonomi bukan politik. Dia percaya bahwa untuk bisa berpolitik secara beradab, masyarakat harus sejahtera terlebih dahulu. Bukan dibalik. Untuk meningkatkan sejahteranya masyarakat, politik harus berada di depan. Apa yang ia bangun semuanya litik harus berada di depan. Apa yang ia bangun semuanya the hard seat and the soft seat. The hard seat menyangkut aneka infrastruktur, ya jalan raya, fasilitas umum, air bersih dan lainnya. Lalu aneka pusat seperti financial center dan education center semuanya kelas dunia. The soft set-nya adalah sistem manajemen dan kendali lengkap dengan IT dan manusia-manusianya yang maju. Yang selanjutnya adalah AEC dan AOS. Mulai akhir 2015 kita akan memasuki era baru, era ASEAN Economic Community atau AEC atau Masyarakat ASEAN. Caranya yaitu dengan mengubah paradigma baru di mana siapa yang mampu bergerak lebih cepat akan memaksa bergeraknya lebih lambat. Kalau masih menetapkan paradigma lama yaitu mampu beradaptasi yang akan bertahan, sekarang ini sudah bukan lagi eranya ekonomi of scale, tetapi ekonomi kecepatan. Mulai akhir 2015 kita memasuki era baru, yaitu era ASEAN Economic Community atau AEC atau Masyarakat Ekonomi ASEAN. Itu awalnya pada era AEC ini kelak harus tak ada lagi hambatan perdagangan di antara sama negara anggota ASEAN. Persaingan bisnis menjadi sangat terbuka dan keras. Dokter-dokter kita akan bersaing dengan dokter-dokter dari Singapura atau Malaysia untuk menentukan siapa yang lebih ampuh menyembuhkan pasien. Arsitek-arsitek kita juga akan bertarung dengan arsitek-arsitek yang berasal dari Singapura, Malaysia, dan sebagainya.
Demikian juga dengan pekerja-pekerja kita yang harus beradu dengan pekerja asal Vietnam atau Malaysia. Produk-produk kita juga harus bisa bersaing dengan negara-negara tetangga tersebut. Globalisasi dan perubahan paradigma yang terkait dengan bandara. Kita harus mengubah paradigma. Kalau dulu perusahaan-perusahaan yang besar akan memangsa perusahaan kecil, kelak paradigma baru adalah siapa yang mampu bergerak lebih cepat akan memangsa yang geraknya lebih lambat. Siapa yang lebih mampu beradaptasi, yaitu yang akan bertahan. Namun paradigma baru adalah siapa yang lebih cepat, dialah yang lebih unggul. Jadi ini bukan lagi eranya ekonomi of call, tapi ekonomi kecepatan. Sekarang mari kita masuk ke industri penerbangan, khususnya ke bandar udaraan. Ini menjadi jelas dalam membahas agility. Saya ingin membawa Anda memahami atau mengaplikasikan bisnis agility dengan kasus di seputar ke bandar udaraan. Tempat di mana eksekutif dan birokrat menghabiskan waktunya minimal seminggu sekali saat berkunjung ke berbagai daerah di Nusantara. Mengapa bandara? Ya inilah transformasi dalam sayap. Hanya sayup terdengar. Ia tak anggap gembira transformasi di PT Garuda Indonesia, PT Kereta Api atau Pelindo yang bertaburan penghargaan. Tetapi kalau kita jeli sesungguhnya kita bisa merasakan getaran perubahan. Bandara-bandara baru semakin bermunculan di Indonesia. Setelah puluhan tahun tak berujung, Medan kini punya bandara baru yang modern di Kuala Namu. Bahkan ia menjadi satu-satunya bandara yang terhubung dengan jalur kereta api menuju kota. Dan ada bandara baru juga di daerah Papua. Ini merupakan suatu langkah awal dari pemerintah Indonesia untuk dapat memajukan ekonomi Indonesia saat ini, yaitu dengan membangun bandara-bandara di daerah ujung-ujung di Indonesia dan bisa mengakibatkan kecepatan dan percepatan ekonomi di Indonesia tentunya. Yang selanjutnya adalah ASEAN Open Sky atau bisa disingkat dengan AOS. Nah, ASEAN Open Sky itu intinya kayak lebih bebasnya wilayah udara antar negara anggota ASEAN seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand dan lain-lain. Nah, jadi kawasan udara itu sekarang itu sudah terbuka dan akan menjadi terbuka lagi. Nah, akan semakin banyak maskapai penerbangan milik negara tetangga yang terbang langsung ke sejumlah bandara. Nah, persaingan akan begitu sengit. Nah, perspektif yang lebih luas dan dalam bisnis bandara belakangan akan berkembang dengan konsep aerotropolis. Nah, intinya itu kayak persaingan antar negara ASEAN itu mungkin akan jadi lebih ketat maskapainya seperti Indonesia dengan Garuda Indonesia, seperti Malaysia dengan Malaysia Airlines atau Singapura Airlines. Nah, tapi untuk penerapan ASEAN Open Sky ini nggak semua bandara bisa. Mungkin karena tergantung ini sih fasilitas dan kualitas bandaranya. Yang di Indonesia yang bisa itu seperti Soekarno Hatta di Cengkareng, terus ada Bandara Kuala Namu di Medan, Ngurah Rai di Denpasar, Juanda di Surabaya, dan Sultan Hasanuddin di Makassar. Terus yang selanjutnya adalah pusat perekonomian. Nah, ini ada hubungannya dengan ASEAN Open Sky tadi, yaitu adanya konsep aerotropolis. Nah, apa itu konsep aerotropolis? Nah, itu diambil dari kasus permasalahan bandara. Kita bisa mengartikan jadi pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan dengan semakin banyaknya jumlah pesawat dan penumpang yang lalu lalang bandara. Nah, dan bisnis di seputar bandara pun akan tumbuh subur. Nah, contohnya pesawat datang membawa komponen terurai. Nah, masalah yang terjadi pada bandara membuat kita untuk bisa mendapat pengalaman berharga dan membuat tantangan untuk kita bisa berkreativitas, kemampuan berpikir dan bergerak. Nah, intinya itu kayak jadi kayak pusat perekonomian itu semuanya nih kayak di Indonesia Angkasa Pura. Nah, itu biasanya membangun kayak apa ya,
pusat bisnis. Nah, sepertinya kantor atau gedung pertemuan itu semuanya dari perwakilan dari kota mana atau negara mana, kayak mau ke bandara Soekarno Hatta di Cengkareng. Nah, itu biasanya di kawasan bandara itu dibangun penopang bisnis gitu, seperti hotel atau eh, gedung-gedung ini buat kantor pertemuan atau apa itu. Nah, ke untuk kayak pusat perekonomian di konsep Aerotropolis ini, nah belakangan kan kayak penerbangan dibatasi gara-gara pandemi ini kan. Nah, itu jadi kayak ada hambatan-hambatan gitu. Jadi kayak semua itu kena dampak. Nah, krisis-krisis seperti itu tuh bisa menjadi membuat kita tuh kayak ekonominya lumpuh. Nah, atau sebaliknya mendapatkan pengalaman berharga dan membentuk agility. Nah, agility dari pembahasan utama dari bab ini. Nah, makin berat krisisnya, harus dihadapi dengan apa ya, inovasi-inovasi lebih. Nah, jadi bukan kayak apa ya, nilai rapor atau ijazah itu yang membuat seorang menjadi hebat. Nah, melainkan cara menghadapi tantangannya dengan agility, dan juga mengembangkan kreativitas atau kemampuan berpikir dan bergerak. Nah, yang selanjutnya adalah peran pemimpin perubahan. Nah, yang pertama adalah menciptakan hubungan kerja yang efektif. Nah, hubungan kerja yang efektif itu akan membangkitkan iklim pemberdayaan. Untuk itu, seorang pemimpin diharapkan dapat menunjukkan perilaku terhadap bawahannya dengan yang pertama itu menghargai mereka. Nah, maksudnya hargai setiap kerja keras mereka dari bawahannya itu. Nah, hal ini tuh berarti menghargai mereka atas kualitas spesifik yang mencerminkan individualitas mereka. Menghargai bukan masalah persahabatan atau sifat saling suka atau tidak suka. Nah, orang itu harus menghargai seorang yang tidak disukai atau bersahabat dengan seorang yang tidak kita hargai. Nah, intinya itu nggak pandang bulu dalam menghargai bawahannya gitu. Yang penting kayak dari sifat kayak profesionalitasnya dia di dunia kerja. Terus yang kedua adalah menunjukkan empati. Nah, empati itu sendiri kan adalah membiarkan orang lain tahu bahwa kita dapat melihat sesuatu dari sudut pandang mereka, sehingga dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas atas masalah atau isu yang kerangka referensi mereka sendiri. Terus yang ketiga adalah bersikap tulus. Nah, hal ini tuh berarti menjadi diri sendiri dan bersikap jujur atas perasaan dan pendapat. Nah, bersangkutan pula dengan komunikasi dengan orang lain, bahwa pemimpin terbuka terhadap gagasan baru akan bersedia membantu, tidak pamrih atau apa gitu. Terus yang kedua adalah pergeseran fungsi manajer. Nah, di dalam organisasi konvensional, nah tentu itu seorang manajer berada di puncak piramid. Nah, sedangkan bawahan berada di bawah pada posisi untuk mendukung eksistensinya dari manajer itu sendiri. Nah, terus manajer tinggal memberikan perintah dan tugas dilakukan seluruhnya oleh para pekerja keras untuk kesuksesan manajer itu sendiri atau tujuannya dari manajer. Nah, sementara itu dalam iklim pemberdayaan yang terjadi adalah piramid terbalik. Nah, artinya piramid terbalik itu para pekerja di atas dan manajer di bawah posisinya itu. Nah, hal ini tersebut mengandung makna bahwa manajer bekerja untuk mendorong dan memenuhi kepentingan anak buahnya. Nah, di sisi lain tuh nggak boleh kayak manajer tuh di posisi piramid atas terus. Intinya manajer juga harus berpikir secara inovatif dan kreatif dalam kayak memberdayakan para pekerjanya gitu. Jadinya ada keseimbangan gitu.
Terus yang ketiga adalah memimpin dengan contoh. Nah, pada dasarnya pemimpin harus percaya kepada orang, namun pemimpin juga harus dapat menjadi model peran bagi orang yang harus diberdayakan. Intinya itu kayak manajer itu melakukan yang ingin diminta dia dari karyawan. Maksudnya harus kayak manajer meminta apa gitu, harus. Nah, itu manajer itu harus melakukannya dulu, baru bawahannya mengikuti gitu. Terus selanjutnya adalah memimpin perubahan fundamental. Nah, memimpin perubahan fundamental itu merupakan perubahan mendasar yang menyangkut prinsip sehingga akan mempunyai dampak yang sangat besar dan luas terhadap organisasi. Nah, banyak pemimpin menaruh perhatian pada perubahan fundamental. Di antaranya ada pula yang menanamkan sebagai transformasional, ada pula yang menanamkan sebagai pemimpin yang visioner. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faisal, NPM 1801010107. Di sini saya akan meneruskan presentasi dari Mas Advent Reynaldi. Selanjutnya itu ada pemimpin perubahan fundamental. Nah, di dalam sini perubahan fundamental itu merupakan perubahan mendasar yang menyangkut prinsip-prinsip sehingga akan mempunyai dampak yang sangat besar dan luas terhadap organisasi. Yaitu banyak pemimpin menaruh perhatian pada perubahan fundamental. Di antaranya ada pula yang menanamkan sebagai transformasional, ada pula yang menanamkan sebagai pemimpin yang visioner. Jadi dalam pemimpin perubahan fundamental ini memang terdapat kalau dibilang itu merupakan perubahan yang mendasar, perubahan mendasar di mana juga nantinya itu untuk menanamkan sebagai kita itu nanti transformasional dan visioner, yaitu sudah menanam sebagai pemimpin yang dimana itu juga memang nantinya itu kan juga ada kesamaan maupun perbedaan juga untuk memimpin fundamental yang secara efektif yang emang itu sangatlah bagus. Yang selanjutnya itu ada pemimpin perubahan secara efektif, yaitu dibagi menjadi 6. Ada memimpikan, mengaktifkan, mendukung, implementing, melaksanakan, memastikan, dan mengenal. Yang pertama itu memimpikan. Memimpikan ini bisa diartikan itu sebagai impian seorang pemimpin, yaitu dalam mencakup dari besar lingkup kegiatan, dari kekuatan ekonomi, dari hubungan dengan pelanggan dan lain-lain, dan kaitannya itu memang manajemen perubahan. Ya, kalau masalah emang masalah visi masa depan dari berbeda itu memang berbeda-beda, tapi visi itu biasanya terinspirasi oleh kenyataan di mana itu perubahan itu diperlukan. Memang definisi visi itu secara jelas merupakan elemen yaitu memang sangatlah penting dalam kepemimpinan perubahan. Memang visi tidak didefinisikan dengan baik, tetapi menyebabkan berbagai variasi interpretasi dari kalau di dalam sebuah organisasi nanti mencakup dari bisa minta sesuai itu loh, maksudnya nanti bisa berkembang kemana nanti terarah dengan visi, intinya ke visi tersebut. Ya pada gilirnya itu kalau bisa diartikan mendistorsi dari implementasi perubahan. Yang langkah yang penting dan langkah pertama itu memang dilakukan kalau seorang pemimpin itu yaitu seperti merumuskan gambaran dari organisasi di mana itu seperti masa depan yang akan dicapai itu bagaimana itu. Jadi memang harus dirumuskan terlebih dahulu agar nanti kalau dibuat itu lebih teratur dan lebih baik. Yang kedua itu mengaktifkan.
mengaktifkan di dalam sini itu sebagai follower atau pengikut. Jadi salah satu tugas dari pemimpin ya mengaktifkan itu sebagai follower atau pengikut. Kalau dalam konteks mendukung dalam makna itu seperti tugas memastikan bahwa orang lain dalam organisasi memahami, mendukung, bahkan membagikan visi. Visi itu tadi jadi dikomunikasikan dan tidak dapat dikomunikasikan sampai didefinisikan dengan cara ya masuk akal. Memang tugas pemimpin itu mengembangkan dari visi. Jadi memang ya tidak sendiri tetapi bersama-sama di antara pemain kunci dari untuk mengimplementasikannya. Memang komitmen terhadap visi merupakan persyaratan untuk keberhasilan, terutama ya diantaranya memiliki peran dan tanggung jawab dari masing-masing untuk mewujudkan sebagai visi itu menjadi nyata, bahkan lebih baik lagi itu. Yang ketiga itu support, jadi mendukung. Di dalam ini support itu saya sebagai seorang kepemimpin yang baik kan hanya memberikan memberitahu saja orang tentang apa yang harus dilakukan, bagaimana kita harus melakukan, tetapi memberikan ya inspirasi. Kita seperti memotivasi, komen inspirasi bagi kalau pemimpin ya karyawan atau bawahannya kepada mereka agar di mana itu nantinya bisa lebih baik lagi untuk ke depannya. Emang dari mengaktifkan ini itu support dari memang semua juga ini sih keterkaitan satu sama lain. Emang dengan enggak cuma memberitahu, tapi dengan mungkin dengan dukungan moral yang mungkin hal itu bisa terjadi, dan juga ini untuk kedepannya juga kalau bilang itu bisa termotivasi inspirasi dari kalau dibilang itu yang belum pengalaman akan menjadi berpengalaman itu. Jadi seorang pemimpin perubahan itu juga harus bersikap jujur dan dapat dipercaya. Itu memang sangatlah penting, soalnya emang dari sikap jujur dan dapat dipercaya itu dari orang-orang yang kita nanti bawah atau itu bisa mempercayai kita kawan. Kita lebih kalau dibilang itu emang lebih semangat lagi untuk tanpa ada ragu-ragu untuk kita harus berhasil. Itu yang keempat yaitu melaksanakan. Jadi yang selanjutnya yaitu melaksanakan dari implementasi tentang ya rencana rinci dari jadwal yang harus diselesaikan untuk menjadi visi misi dari menjadi kenyataan. Itu ya mencapai dari alasan kita ya harus ini kalau dibilang itu membuat schedule atau schedule agar nanti itu kita bisa melaksanakannya itu bisa lebih ini sih lebih baik gitu loh, sesuai gitu ya. Misal ya itu kan juga untuk juga bisa ini memastikan bahwa konsekuensi perubahan itu dimengerti, seperti mengidentifikasi, membagikan tanggung jawab dari berbagai tindakan yang dilakukan atau mengusahakan anggaran yang diperlukan untuk menjamin rencana pelaksanaan apa yang kita nanti laksanakan dan menetapkan dari struktur. Itu memang salah satunya. Yang ketiga, yang kelima itu memastikan. Dari memastikan ini bisa itu seperti rencana struktur, implementasi dan kebijakan itu diformulasikan dengan implementasi perubahan yang dilakukan. Jadi di atas kertas dari organisasi itu dapat mencakup semua hal yang mencakup dari tersebut. Jadi itu bisa ini akan tetapi hal tersebut itu tidak cukup dan masih perlu
ciptakan proses monitoring pengawasan untuk memastikan hal-hal berikut. Jadi emang harus memastikan ini emang dimonitoring bahwa implementasi yang telah dilakukan sesuai dengan rencana, dan apabila terdapat revisi itu harus dilakukan koreksi ya, seperti evaluasi agar lebih baik lagi, dan juga memastikan apakah hasil yang diinginkan itu sudah dicapai atau belum. Kalau misal belum ya kita evaluasi, nanti kita biar hasilnya itu kita tercapai dan lebih support dan lebih lebih baik dari yang tadi yang kita belum tercapai itu. Yang terakhir itu ada mengenal. Dari recognizing, mengenal. Ini langkah terakhir dalam model kepemimpinan perubahan dari fundamental, dengan memberikan pengakuan kepada mereka yang terlibat dalam proses perubahan. Nah, itu seperti ini, mengenal itu bersifat positif dan negatif memang, dan harus digunakan juga untuk memperkuat perubahan dan memastikan bahwa hambatan itu harus kita disingkirkan. Memang perubahan fundamental ini juga memang perlu untuk aspek negatif juga, tentu seperti ya berpindahnya orang yang berharga bagi organisasi yang menolak perubahan pada suatu peran dan tidak memungkinkan proses perubahan tersebut. Memang seorang pemimpin perubahan fundamental itu gimana agar berhasil mencapai tujuan perubahan itu ya perlu menjalankan proses perubahan secara bertahap. Memang melakukan ya perlahan-perlahan itu dari berproses. Itu nantinya bisa sedikit-sedikit dari supporting, implementing, komen dari salah satu komen berproses dari atas sampai bawah itu. Emang mengenal ini komen dari membimbingkan, mengaktifkan, mendukung, melaksanakan, dan memastikan ini terkaitan satu sama lain. Dan yang selanjutnya itu memimpin berbasis kultural. Jadi cultural leader adalah orang yang dengan memberi contoh menyeimbangkan human value atau nilai kemanusiaan dengan tugas pekerjaan. Leader ini dapat berada di setiap jenjang dalam organisasi, mungkin menjadi direktur, manajer, supervisor, atau bukan manajer. Seperti mengembangkan budaya organisasi, itu memang tidak mungkin dilakukan tanpa keberanian dari pemimpin, karena memang menarik budaya organisasi itu memang sulit dan berbahaya karena melangkah keluar dengan norma juga. Dan juga kita bagaimana cara memimpin bertindak, yaitu dengan pendukung, mengembangkan budaya, membuat semua itu berbeda. Kalau dalam perusahaan itu kan kita emang berbeda-beda budayanya, tapi kita kan harus membaur juga kan. Kalau juga itu terikat dalam satu, yaitu tujuan apa yang kita nanti dicapai. Memang pemimpin itu membimbing dengan baik, dengan menunjukkan pada orang itu gimana harus itu mengikuti itu. Ada cultural leader menyimbangkan dari human value dan lain-lain. Yang selanjutnya kan cultural leader ini kan juga membuat tadi kita harus mengikuti pemimpin. Contoh itu sebagai bisa dicontohkan itu bagaimana pekerjaan sehari-hari harus dilakukan, ya bagaimana memimpin. Selebihnya itu mereka harus juga mengikuti dari pemimpin tersebut. Ini cultural leader, yaitu memimpin pekerja sekarang. Pekerja sekarang ini lebih banyak berbicara tentang apa yang terjadi di sekitar mereka.
mereka ingin dikomunikasi dengan didengar, pendapatnya dipertimbangkan dan berpartisipasi dalam keputusan yang mempengaruhi mereka. Yang dilakukan leader adalah mengembangkan budaya kerja, creating direct environment, menciptakan lingkungan yang tepat, installing direct proses, menyusun proses yang tepat. Pekerja sekarang ini memang berbicara tentang apa yang terjadi di sekitar mereka. Memang dari pekerja pada semua tingkat menjadi kurang responsif terhadap kepemimpinan yang tradisional, kurang kurang responsif, yang sempit, yang direktif, tidak komunikatif. Jadi itu memang menghukum mereka, lihat sebagai kelemahan, di mana itu kelemahannya nanti kan itu dibalik itu menjadi di mana harus itu dikomunikasikan itu didengar. Memang harus pendapat dipertimbangkan, di mana itu nanti bisa membuat keputusan yang sesuai. Yang selanjutnya itu ada produktivitas tinggi adalah mudah. Untuk meningkatkan produktivitas, problemnya terletak pada bagaimana mengubah apa yang menghalangi orang untuk melakukan peningkatan produktivitas. Jika seorang merasa bahwa mereka merasa menjadi objek beban pelengkap terhadap produksi, akan sulit mengharapkan mereka memberikan semua yang mereka dapat lakukan. Produktivitas tinggi adalah mudah. Jadi kita tidak boleh terbebani atau terbebani. Soalnya memang ini sih kita harus itu lebih mantap gitu loh. Yang dimaksud mantap itu kan emang semua SDM itu emang aslinya tuh ya kita punya keahlian yang khusus itu loh, tapi emang kadang kita juga malu atau kita dituntut itu lebih sikap dan kita harus produktif, karena emang produktif itu hasilnya mudah. Problem kan mungkin tetap bagaimana membuang apa yang menghalangi. Misalnya permasalahan yang ada gitu loh. Jadi jika seorang merasa bahwa mereka menjadi objek, dia beban pelengkap, itu memang sangatlah sulit gitu loh. Tapi kita juga harus di sini kalau dibantu kan kita harus memang benar-benar tidak jadi begitu, tapi kita harus punya kita mantap punya kreativitas atau yang bagus itu. Jadi kita kalau dibantu di pandangan itu tidak menjadi objek dan beban itu. Memang untuk menunjukkan bahwa pemimpin dengan pendekatan kultural itu meningkatkan produktivitas juga tanpa banyak kesulitan. Memang banyak banget. Jadi memang produktivitas tinggi. Jadi produktivitas harus kita lebih berlatih, kita harus memahami dari ilmu, pengetahuan dan pengalaman juga. Itu memang sangatlah penting, karena kita harus SDM kita itu harus produktif semua. Jadi dimana kalau di dalam perusahaan kita dituntut yaitu berkreativitas dan produktif, dimana bisa saling menguntungkan satu sama lain. Jadi kita bisa saling memberikan income. Mungkin sekian presentasi dari kami. Bila ada salah kata kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.